kabar? Semoga teman-teman dan ibu guru dalam keadaan sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 6, yaitu menilai karya melalui kritik dan esai. Nah, mengingat dengan virus corona yang belum juga usai, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dan selalu menggunakan masker. Sebelum itu, saya akan mengaturkan tangan jari. Om Swastiastu. Presentasi Bahasa Indonesia materi bab 6, menilai karya melalui kritik dan esai. Adapun beberapa hal yang akan dibahas. Pertama, membandingkan kritik sastra dan esai. Kedua, menyusun kritik dan esai. Ketiga, menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Keempat, mengonstruksi kritik dan esai sastra dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya. Kelima, mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam buku pengayaan. Dan pertama, pengertian kritik dan esai. Kritik adalah penilaian terhadap suatu karya secara seimbang, baik kelemahan maupun kelebihannya. Kritik sastra merupakan ketimbangan baik dan buruknya karya sastra secara objektif. Esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi. Syarat-syarat kritik sastra. Yang pertama, kritikan diupayakan dapat membangun dan menaikkan taraf kehidupan sastra. Yang kedua, kritikan harus bersifat objektif. Yang ketiga, kritikan harus mampu memperbaiki cara berpikir, cara hidup, cara bekerja para sastrawan. Yang keempat, kritikan harus disesuaikan dengan lingkup kebudayaan dan tata nilai yang berlaku. Dan yang kelima, kritikan harus membimbing pembaca berpikir kritis dan dapat menaikkan kemampuan apresiasi masyarakat. Perbedaan antara kritik dan esai. Yang pertama, ada perbedaan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan atau isi. Perbedaan yang pertama, kritik berisi objek kajian berupa karya, sedangkan esai objek kajian berupa karya dan fenomena. Perbedaan yang kedua, pada kritik terdapat deskripsi karya, akan tetapi pada esai tidak ada deskripsi ringkasan atau sinopsis karya. Yang ketiga, pada kritik data yang disampaikan bersifat objektif, sedangkan pada esai tidak selalu membutuhkan data. Selanjutnya ada perbedaan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulisnya. Perbedaan yang pertama, pada kritik penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif disertai data dan alasan yang logis. Akan tetapi pada esai, kajian dilakukan secara objektif berdasarkan pendapat penulis. Yang kedua, pada kritik penilaian sering menggunakan kajian teori yang sudah mapan, sedangkan esai jarang atau hampir tidak pernah. Yang ketiga, pembahasan terhadap secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan pada esai, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh. Subbab 2, menyusun kritik dan esai. Ada dua, yaitu tahapan-tahapan melakukan kritik dan esai. Pertama, tahap deskripsi. Kedua, tahap penafsiran. Ketiga, tahap analisis. Keempat, tahap evaluasi. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun paragraf. Yang pertama, menentukan judul esai. Yang kedua, menentukan topik permasalahan. Yang ketiga, menentukan tujuan penulisan esai. Yang keempat, menentukan jenis esai yang akan ditulis. Yang kelima, membuat kerangka paragraf. Yang keenam, membuat paragraf pembuka. Yang ketujuh, membuat paragraf pengembang. Dan yang kedelapan, membuat paragraf penutup. Subbab C, menganalisis sistematika dan kebahasan kritik dan esai. Yang pertama ada kritik sastra intrinsik, yaitu menganalisis karya sastra berdasarkan unsur intrinsiknya, sehingga akan diketahui kelemahan dan kelebihan yang ada dalam karya sastra. Yang kedua ada kritik sastra ekstrinsik, yaitu menganalisis dengan cara menghubungkan karya sastra dengan penulis atau pembacanya atau masyarakat. Di samping itu juga melibatkan faktor ekstrinsik seperti sejarah, psikologi, religius, pendidikan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada kritik deduktif, yaitu menganalisis dengan cara berpegang teguh pada sebuah ukuran yang digunakan secara konsekuen. 4. Kritik induktif, yaitu menganalisis dengan cara melepaskan semua aturan yang berlaku. Yang kelima, kritik
rasionik, yaitu menganalisis hasil karya berdasarkan kesan pribadi secara subjektif terhadap karya sastra. Yang keenam, kritik penghakiman, yaitu menganalisis dengan cara berpegang teguh pada aturan tertentu untuk menentukan sebuah karya sastra baik atau buruk. Yang ketujuh, kritik teknis, yaitu kritik yang dilakukan untuk tujuan tertentu saja. Yang pertama, esai deskriptif. Jenis ini menuliskan subjek atau objek apa saja yang menarik perhatian pengarang. Yang kedua, esai tajuk memiliki fungsi khusus, yaitu menggambarkan pandangan atau sikap surat kabar atau majalah tersebut membentuk opini. Yang ketiga, esai cukilan fakta. Esai ini membolehkan penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada pembaca. Yang keempat, esai pribadi. Esai yang ditulis pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. Dan yang kelima, esai reflektif, yaitu penulis mengungkapkan dengan dalam, sungguh-sungguh, dan hati-hati. Yang keenam, ada esai kritik, yaitu penulis memusatkan diri pada uraian tentang seni. Pertama, menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Yang kedua, menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta atau mendukung atau membuktikan kebenaran argumentasi penulis. Yang ketiga, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Yang keempat, menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental karena bersifat argumentatif. Pertama, pernyataan pendapat. Kedua, argumen. Ketiga, penegasan ulang. Berikut adalah contoh kritik sastra dan esai. Dapat dilihat dari strukturnya sama, dimulai dari pernyataan pendapat, argumen, dan penegasan ulang. Subbab D. Pertama, memberikan panduan yang benar cara memahami karya sastra. Yang kedua, berguna untuk penyusunan teori sastra dan sejarah sastra. Yang ketiga, membantu perkembangan kesastraan suatu bangsa karena memberikan penjelasan baik buruknya karya sastra. Yang keempat, memberikan manfaat kepada masyarakat tentang pemahaman dan apresiasi sastra. Pertama, membantu memahami karya sastra. Yang kedua, menunjukkan keindahan yang terdapat dalam karya sastra. Dan yang ketiga, menunjukkan ukuran atau standar dalam menilai suatu karya sastra. Yang keempat, menunjukkan nilai-nilai yang dapat dipetik dari sebuah karya sastra. Pertama, mengetahui kekurangan atau kelemahan karya. Yang kedua, mengetahui kelebihan karyanya. Yang ketiga, mengetahui masalah-masalah yang mungkin dijadikan tema karangannya. Subbab E. Buku pengayaan keterampilan memuat materi yang dapat meningkatkan, mengembangkan, dan memperkaya kemampuan menghitung, memberi nama, menghubungkan, dan mengomunikasikan kepada orang lain sehingga mendorong untuk berkarya dan bekerja secara praktis. Pertama, nilai didaktis merupakan nilai yang menyoroti khusus tentang pendidikan dalam suatu drama. Yang kedua, nilai sosial merupakan petunjuk umum dan pengarah pada tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, nilai budaya, contohnya seperti bahasa, sistem pengetahuan, sistem peralatan, dan religi. Subbab F. Langkah-langkah menulis refleksi. Yang pertama, membaca buku dengan intensif dan cermat. Kedua, refleksikan nilai-nilai dalam buku dengan pengalaman. Ketiga, susunlah refleksi Anda terhadap buku. Keempat, gunakan kata-kata santun. Kelima, jangan merefleksikan nilai-nilai yang tidak terdapat dalam buku. Keenam, periksa dan editlah untuk menerapikan tulisan. Sekian dan terima kasih.